Welcome back to Sunday All. Oke, hari ini kita akan membahas perihal yang banyak banget direquest oleh teman-teman. Ini tentang sebuah fenomena yang sedang ramai-ramainya di bulan puasa lalu. Tapi sebenarnya fenomena yang udah cukup lama. Ini terjadi spesialnya di daerah istimewa Yogyakarta alias Jogja. Nah, namun terjadi juga di beberapa daerah di sekitarnya seperti daerah Magelang dan juga di daerah Klaten. Pada umumnya, si pelakunya ini adalah remaja atau pelajar. Nama fenomena ini adalah kliti. Langsung aja kita bahas di Sunday All. Pada umumnya, pelaku kliti itu mengincar para pelajar. Kalau kita telah, ini mirip-mirip seperti kasus tawuran yang ada di Jawa Timur. Yang dimana biasanya tawuran itu nggak cuma antar pelajar, biasanya juga antar geng, komunitas, dan juga antar perguruan silat gitu ya. Cuma mungkin namanya aja agak sedikit beda. Kalau di Jogja namanya klitih, kalau di Jatim mungkin namanya begal atau ngarit bengi gitu ya. Nah, sebutan klitih inilah yang sekarang sedang ramai-ramainya dibicarakan di Jogja. Di Yogyakarta sana, biasanya para pelajar-pelajar yang melakukan klitih ini akan berkeliling menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam. Terus mereka akan mencari lawan mereka di tempat-tempat sepi. Apesnya, kalau ada pelajar yang lewat di daerah tempat sepi itu, biasanya langsung akan dihantam atau melakukan pembulian atau perundungan gitu ya, secara fisik di tempat tersebut. Nah, lama-kelamaan, perkembangan klitih ini semakin mengkhawatirkan karena klitih ini dianggap makin kesini itu justru bukan cuma pengen berantem doang atau pengen ngebacokin orang, tapi jatuhnya itu udah ngambil atau merampas barang-barang si korban. Karena dalam beberapa kasus, mereka habis nyakitin atau habis berantem gitu ya, habis ngantem si korban itu barang-barangnya diambil semua, jadi udah kayak perampokan gitu ya guys. Para korban klitih ini biasanya kalau nggak cacat itu meninggal dunia. Sudah ada berapa banyak kasus yang terjadi guys. Kalau dipikir-pikir ya, orang Jogja itu kan lembut gitu ya, maksudnya ngomongnya itu sopan-sopan, halus gitu. Kalau dari bahasa itu juga beda banget gitu, bahasa Jawanya itu. Kalau misalkan Jawanya keras kan biasanya Surabaya itu. Nah, kalau orang Jogja itu sopan-sopan banget gitu. Jadi bener kayak kalau ngomong sama orang Jogja itu bawaannya adem gitu. Tapi kok ada gitu ya fenomena seperti ini dan terjadi di Jogja. Yang mana Jogja itu backgroundnya adalah kota pelajar. Nah, ini adalah fenomena yang gila gitu. Klitih ini berasal dari bahasa Jawa yang mana artinya itu adalah keluar rumah ketika malam, lalu berkeliling tanpa arah yang jelas. Terus ada juga yang menyebut kalau klitih ini asal katanya itu untuk penyebutan pasar kelitikan yang ada di Yogyakarta. Yang dimana artinya itu adalah melakukan sebuah aktivitas yang tidak jelas dan bersifat santai sambil mencari barang bekas dan kelitikan. Yang lebih tepatnya kayak mulung gitu ya. Mana daripada klitih itu ada berbagai sudut pandang gitu ya. Namun menurut seseorang sosiolog Universitas Gadjah Mada yang bernama Aris Jito, klitih ini sebenarnya artinya adalah berkegiatan atau keluar pada malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Jadi gabut aja gitu guys. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja makna daripada klitih ini bergeser artinya atau bergeser maknanya menjadi sebuah aktivitas kekerasan yang dilakukan pada malam hari. Yaitu kalau bahasa di Jawa Timur ya begal atau ngarit bengi gitu ya. Pada awalnya nih guys, cerita mula-mula bagaimana klitih ini mulai dikenal. Nah, ini merupakan sebuah cerita yang sangat lama yang dimana ini terjadi pada geng-geng yang ada di sekolah. Mereka mulai merundung, mereka mulai membuli, mereka mulai berantem antar geng gitu ya semasa mereka sekolah. Dan ini terjadi khususnya di Yogyakarta yang namanya anak sekolah, yang namanya pelajar gitu ya. Makin lama kan ya makin dewasa gitu. Ternyata watak mereka atau sifat mereka selama sekolah yang sering melakukan klitih ini akhirnya terbawa-bawa sampai mereka lulus sekolah. Nah, maka dari itu banyak sekali pelaku-pelaku klitih ini pada akhirnya memanfaatkan nyali mereka atau kenekatan mereka menjadi sebuah aksi kriminal yang mana tadinya lawannya cuma pelajar sampai akhirnya mereka mencari lawan pada masyarakat umum atau warga sekitar. Sebenarnya klitih sama ngerampok atau sama jambret atau sama begal atau juga sama ngarit bengi gitu ya, beda tipis. Mungkin kebetulan aja berada di Yogyakarta akhirnya disebut dengan klitih.
Aksi premanisme atau aksi keliti ini juga selalu dilakukan pada malam hari, di mana orang-orang itu selalu membawa senjata tajam, baik itu senjata tajam beneran atau senjata tajam rakitan. Kalau untuk sekelas pelajar biasanya rakitan, mereka membawa gear atau mereka membawa kapak yang terbuat dari gear, atau mereka membawa celurit hasil buatan mereka atau hasil modifikasi mereka. Biasanya ukurannya gede-gede banget gitu. Kasus keliti ini biasanya dialami oleh pelajar yang sedang mencari jati diri. Nah, biasanya ini adalah pelajar-pelajar yang minta pengakuan daripada teman-temannya, biar mereka diakui, oh iya lo punya nyali, oh iya lo keren, lo berani banget orangnya. Dalam pembuktian ini mereka harus melakukan sebuah aksi, jadi nggak bisa cuma ngebacot atau ngomong doang gitu. Mereka harus beraksi melawan geng lain atau justru mungkin mengambil barang orang awam itu untuk dibawa sebagai bukti kepada teman-temannya. Contoh misalkan dia berantem dengan pesaingnya atau geng lain gitu ya. Ketika dia berantem, dia harus berhasil mengambil senjata tajam milik lawannya, atau ada yang paling kejam. Yang paling kejam adalah harus bisa mengambil bagian tubuh dari si lawannya. Si yang menang ini atau keliti ini akan memotong telinga atau hidung atau jari gitu ya, dan diberikan atau ditujukan kepada teman-temannya. Gila, anjir. Nah, itu adalah sebuah langkah mencari jati diri atau mencari pengakuan. Budaya kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar Jogja ini sebenarnya sama aja kayak di Jawa Timur. Sudah ada dari tahun 80-an. Namun, pada masa itu ada dua nama geng besar yang sangat terkenal di Jogja. Dan namanya itu adalah Kisruh dan Jokzin. Namun, ini kata Kisruh ini adalah plesetan dari Kisruh. Kalau Jokzin kurang tahu ya, ini plesetan dari apa? Mungkin teman-teman yang ada di Jogja ada yang lebih paham, yang lebih kenal dengan kelompok ini, bisa tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi informasi dengan kita. Namun kata Kisruh ini itu ada makna perpanjangan. Maknanya itu adalah kita suka ribut, untuk tawuran atau untuk hiburan gitu. Kisruh ini memiliki daerah kekuasaan di bagian utara Jogja, atau lebih tepatnya di kawasan Terban dan sekitar Jalan Magelang. Sementara Jokzin ini juga ada kepanjangannya, yaitu Jokzin, Jokso Sinting atau pojok bensin. Dengan kata lain, ini adalah pojok SPBU, kantor pos besar yang ada di daerah Jogja. Lalu ada juga yang mengatakan Jokzin ini singkatan dari Jogja Sindikat. Jadi ini nama-nama plesetan gitu ya. Geng ini menguasai kawasan Malioboro sampai dengan Jogja bagian selatan. Jadi mungkin kalau kita ke Malioboro lagi berwisata nih, juga hati yang dengan geng-geng kayak gini ya. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok tawuran pelajar ini atau kelompok kelitih pelajar ini ternyata digait oleh para penganut paham politik. Nah, perlu diketahui, Yogyakarta dan sekitarnya itu merupakan daerah basis persaingan politik yang cukup besar di Indonesia, terutama aliran politik yang nasionalis dan juga politik yang agamais. Nah, ini beda antara dua ini. Dua kelompok geng ini memiliki afiliasi dengan beberapa geng yang ada di sekolah, yang berada di kawasan kekuasaan mereka. Jadi sejarahnya sebenarnya keliti ini ibarat pada zaman dahulu itu mendapatkan support dari pihak-pihak partai politik. Nah ini tapi masih isu dan masih apa ya, jadi omongan orang sana lah. Ya mungkin ini bisa jadi cuma isu belaka, tapi bisa jadi juga ini kisah nyata guys. Buat kalian yang mungkin lebih paham bagaimana asal muasal dari awal kelitih Jogja ini muncul, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan kalian juga bisa menambah apakah benar kalau dulu ada yang namanya Kisruh dan Jokzin, yang mana backgroundnya itu ternyata disupport oleh kelompok politik yang dimana ini terbagi dua, yaitu politik nasionalis dan politik agamais. Coba tinggalkan komentar di bawah guys. Oke, kita ke sebuah kasus kelitih yang sedang heboh banget di Jogja pada saat ini. Ini terjadi kepada seorang remaja berumur 18 tahun yang bernama Dafa Azan Al-Basit. Dia tewas setelah terkena sabetan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Di mana di saat itu terjadinya subuh-subuh. Dikatakan ini bocah lagi nyari sahuran. Ini agak menyedihkan juga gitu guys. Orang mau sahur, orang mau ibadah malah menjadi korban kelitih. Usut punya usut, ternyata ini orang
bukan orang sembarangan. Dia ini adalah anak seorang anggota DPRD Kebumen. Nah, dia ini adalah siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Nah, dalam kronologi kejadian yang diterangkan oleh kepolisian, yang benar kalau Dava ini lagi sahur di saat itu. Nah, dia bersama temannya itu keluar rumah, tepatnya pada pukul 2 dini hari. Dia itu udah jalan sampai 10-100 meter dari rumah mereka. Pas mereka udah mau nyampe warung, mereka tuh udah jalan 50-100 meter dari kos-kosan atau tempat tinggal mereka. Ketika mereka sampai warung, di saat itu sebagian kelompok atau sebagian teman-temannya lagi mesen makanan di warung tersebut. Dan sebagian lainnya itu lagi parkirin motor. Tiba-tiba lewat 2 buah motor yang mana salah satunya itu bonceng 3, alias mereka ini berlima semuanya nih. Tiba-tiba mereka lewat, mereka menggeber-geber kayak nantangin atau ngecengin gitu guys. Karena ditantang kayak gitu, akhirnya kelompok si Dava dan teman-temannya ini merasa nggak terima dan ngejar kelompok motor yang 5 orang tadi, yang geber-geber tadi, langsung dikejar oleh teman-temannya si Dava. Mereka mengejar 2 motor itu sampai ke arah utara di jalan Gedong Kuning. Mereka menggunakan 4 motor dalam mengejar 5 orang yang menggunakan 2 motor tadi. Lalu setelah dikejar, ternyata 2 motor yang diisi oleh 5 orang yang geber-geber tadi itu justru memutar balik dan menunggu kelompok Dava ini nyampe di tempat mereka. Jadi mereka malah nantangin balik gitu ya guys. Nah, ternyata 2 motor yang diisi oleh 5 orang tadi itu membawa senjata tajam. Mereka langsung menyabetkan senjata tajam mereka ke teman-temannya si Dava ini guys. Nah, motor pertama yang nyamperin si pelaku ini ternyata lolos dan tidak terkena sabetan. Namun, naasnya ternyata Dava yang dibonceng itu justru yang terkena sabetan senjata tajam. Yang dimana dia mengalami luka di bagian wajahnya. Dan senjata tajam yang mereka gunakan itu adalah gear motor yang diikat pakai gasper. Yang biasanya dibuat tawur-tawuran gitu guys. Dan menurut keterangan temannya yang bawa motor, temannya ini justru menghindari sabetan gear tersebut sehingga kenanya ke si Dava yang dibonceng tadi. Setelah mengetahui ada korban yang terluka, para pelaku ini langsung cabut. Kemudian teman-temannya Dava ini menyadari salah satu temannya itu si Dava udah terluka, langsung melarikan diri si Dava ini ke arah timur. Yang dimana di situ mereka bertemu dengan petugas Direktorat Sabraha Polda DI Yogyakarta. Kemudian petugas menolong Dava yang udah terluka ini langsung dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, Dava ini sempat ditolong oleh pihak rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong gitu guys. Karena mengalami luka yang cukup berat di bagian muka dan kepala. Tidak lama setelah itu, langsung pihak kepolisian melakukan olah TKP dan mengincar serta mengejar siapa pelaku daripada keliti ini. Setelah diketahui, ternyata Dava ini adalah anak orang penting, yaitu anak DPRD Kebumen. Sontak aja pemerintah kota Jogja nggak tinggal diam, langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X, meminta pelaku penyerangan Dava langsung harus diincar. Karena ini sudah sangat berlebihan dan memalukan rakyat Jogja. Karena rakyat Jogja kan image-nya itu baik, ramah gitu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ditambah lagi, Dava ini ternyata anak orang penting alias anak anggota dewan yang bernama Fad dan Anis. Tidak dibutuhkan waktu lama, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap 5 pelaku kelitih yang menyebabkan Dava ini meninggal dunia. Status para pelaku ini terjadi dari 2 pelajar SMK yang berusia 18 sampai 21 tahun. Terus 1 orang itu dia itu anak kuliahan gitu guys, mahasiswa, dan 2 orang lagi ini adalah pengangguran. Nah ini gimana nih pengangguran main sama pelajar gitu ya, main sama mahasiswa. Masa iya mahasiswa dan pelajar ya malah ngikut watak si pengangguran gitu ya guys, kurang kerjaan aja gitu. Kan pengangguran cuma 2, kenapa melakukan hal yang tidak penting kayak gini, melakukan kelitih gitu, dan kelimanya sudah ditangkap sebagai tersangka dan diminta keterangan kenapa melakukan hal tersebut. Ternyata jawabannya mereka cukup simpel gitu guys, yaitu gara-gara saling ejek. Padahal mereka tidak saling kenal,
terus setelah diusut oleh kepolisian, ternyata masalahnya itu nggak simpel banget gitu guys. Masalahnya itu cukup panjang. Sebelumnya mereka ini terlibat geng. Nama gengnya itu geng M dan geng V. Pihak kepolisian itu nggak mau menyebutin nama geng ini secara jelas, dikarenakan memang kedua geng ini malah senang kalau nama geng mereka itu disebutkan di media. Merasa terkenal gitu. Mereka ini sempat terlibat saling ejek, lalu sempat terlibat perang sarung juga. Nah, ini budaya negatif di bulan Ramadan gitu guys. Dan mereka saat itu dikatakan oleh pihak kepolisian sedang melakukan ospek atau regenerasi terhadap junior mereka. Jadi lagi merekrut anggota baru dan mereka harus ospek gitu. Nah, mereka pertama kali terlibat perselisihan itu di Simpang Truwo, tepatnya pada tanggal 4 April 2022. Setelah perselisihan tersebut, 5 orang tadi akhirnya terpencar dari geng mereka dan mereka memasuki jalur lambat ring road. Dan menurut pihak kepolisian sebenarnya yang pertama kali menantang itu justru bukan pihak 5 orang pelaku tadi, tapi justru si pihak korban, yaitu pihak kelompok Sidafah. Di mana mereka ketika bertemu di daerah ring road tersebut, pihak Sidafah atau pihak si korban ini sempat meneriaki atau menantang pihak si pelaku. Mereka berteriak dalam bahasa Jogja itu, kayak ayo Rene gitu, ayo kesini gitu. Akhirnya mereka ini saling kejar-kejar. Ketika mereka saling kejar-kejar, mereka saling salip-salip dan sambil ejek-ejek gitu, sambil ngata-ngatain. Ketika kejar-kejaran tersebut, kelompok korban ini berhasil meninggalkan kelompok pelaku dan mereka mengecek ke belakang. Oh, udah nggak ada, udah ketinggalan gitu. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah warung. Nah, ternyata ketika mereka berhenti di sebuah warung itu, inilah kelompok si pelaku ini lewat lagi. Ya, seketika karena masih panas, kelompok korban ini langsung mengejar seperti kejadian yang dikatakan tadi. Si kelompok pelaku ini tidak tinggal diam. Mereka langsung berhenti, langsung mengayunkan senjata tajam mereka. Yang sampai akhirnya terkena ke Sidafah tersebut. Ya gimana ya, kalau dibilang ini salah siapa? Salah siapa, sama-sama adu nyali ternyata. Yang kebetulan kalahnya di bagian si korban. Kalau kayak gini, kejadiannya bisa dikatakan ada korban enggak atau enggak ya? Atau dua-duanya adalah pelaku nih? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Menurut kalian bagaimana? Nah, menurut kabar yang beredar, keliti ini semakin berkembang dikarenakan anak-anak yang ada di Yogyakarta atau belajar di Yogyakarta, mereka merasa aman karena mendapat perlindungan dari teman-temannya. Dan justru apabila mereka tidak bergabung dengan geng mereka tidak aman karena akan dibully atau ditindas oleh kelompok geng yang lain. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan keliti ini semakin berkembang di Yogyakarta. Yang pertama, yang disalahkan adalah masyarakat. Dikabarkan kalau masyarakat di sana itu kurang peka dan gagal dalam membina atau memberikan kontrol kepada para pelaku keliti. Karena mau bagaimanapun, kembali ke masing-masing, mereka ini adalah masyarakat yang otomatis lingkungan atau masyarakat itu mempunyai tanggung jawab dalam mendidik watak mereka. Terus faktor kedua, pemerintah dianggap kurang intensif dalam melakukan pencegahan, makanya kritis semakin banyak. Nah, terus faktor keempat, ya karena faktor media sosial yang semakin berkembang saat ini, yang mana faktor media sosial ini mempercepat komunikasi antar pelaku keliti. Namun beberapa orang juga ada yang menyalahkan, katanya kalau dulu itu gara-gara podcast. Katanya terus semua orang melakukan keliti biar bisa masuk podcast. Nah, untuk saat ini sudah tidak ada lagi pelaku podcast. Namun sayangnya tawuran tetap ada karena memang kalau misalkan kita telaah sampai ke belakang gitu ya, yang namanya tawuran, namanya kelitih itu sudah ada dari zaman podcast sebelum ada. Udah ada dari zaman 80-an. Dan kenapa beberapa tahun ini agak mereda? Itu dikarenakan COVID. Ya, masyarakat tidak boleh keluar rumah, ya otomatis mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi gimana mau tawuran? Nah, kebetulan aja ketika podcast tawuran dibuat itu menarik gitu ya. Rame membuat cerita podcast tentang tawuran. Itu kebetulan masih pandemi, sudah mulai berkurang. Orang sudah boleh kegiatan di luar, sudah boleh face to face, dan akhirnya tawurannya marak lagi gitu. Tapi penyebabnya belum tentu karena si podcast itu. Karena bisa kita lihat sekarang si podcast sudah nggak ada, udah jarang ya melakukan cerita-cerita tawuran ya. Mungkin sebagian orang lah yang dimana itu udah basi.
udah nggak banyak lagi peminatnya, udah nggak zaman gitu, udah nggak banyak lagi ngedengerin gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya tawuran tetap ramai, dan itu bisa dikatakan sudah menjadi dalam tanda kutip ya tradisi turun temurun.